Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ahmad Irfan Mufid, SAGMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nabilah Suroya Basya, Dika Ayu Permatasari, Sabila Yusma Al-Wahida, akan mempresentasikan tentang pemikiran pendidikan tokoh-tokoh intelektual Islam era klasik, yaitu Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Imam Al-Ghazali, dan Ibnu Jama'ah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Sabila Yusma Al-Wahida. Kepada Sabila Yusma Al-Wahida, dipersilahkan. Zaman klasik berlangsung sejak awal kemajuan Islam, 650 sampai 1000 Masehi, hingga masa disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi, yaitu dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan runtuhnya Bani Abbasiyah. Maka selanjutnya kita akan membahas pemikiran pendidikan beberapa tokoh pada zaman era klasik. Pembahasan yang pertama yakni pemikiran pendidikan Ibnu Sina. Biografi singkatnya, Ibnu Sina nama lengkapnya Abu Al-Hali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina, atau di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Ia dilahirkan pada tahun 980 Masehi di desa Afsana, suatu daerah yang terletak di dekat Bukhara, kawasan Asia Tengah, dan meninggal pada tahun 1037 Masehi dalam usia 58 tahun. Ibnu Sina dikenal sebagai intelektual muslim yang mendapat banyak gelar. Di bidang filsafat, ia mendapat gelar Asy-Syaikh Ar-Rais, yaitu guru para raja. Selanjutnya, karya-karya Ibnu Sina. Ibnu Sina termasuk seorang filosof muslim yang sangat produktif dalam menghasilkan karya. Karya tulis yang terpenting Ibnu Sina diantaranya, yang pertama Al-Syifa, berisikan uraian tentang filsafat yang terdiri 4 bagian, yaitu ketuhanan, fisika, matematika, dan logika. Yang kedua Al-Najat, berisikan ringkasan dari kitab Al-Syifa. Karya tulis ini ditujukan buat orang terpelajar khususnya yang ingin mengetahui dasar-dasar ilmu hikmah secara lengkap. Yang ketiga Al-Qanun fi Al-Tib, berisikan ilmu kedokteran, yang terbagi menjadi 5 kitab yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu medis dan nama jenis-jenis penyakit dan lain-lain. Yang keempat, Al-Insyarat wa Al-Tanbihat, kitab yang mengandung uraian tentang ilmu logika dan hikmah. Selanjutnya, pemikiran pendidikan Ibnu Sina. Ibnu Sina banyak kaitannya dengan pendidikan menyangkut tentang pemikiran filsafat ilmu. Menurut Ibnu Sina, ilmu terbagi menjadi 2, yaitu ilmu yang tak kekal dan ilmu yang kekal atau hikmah. Ilmu yang kekal dipandang dari perannya sebagai alat dapat disebut logika. Selanjutnya, Ibnu Sina juga membagi ilmu berdasarkan tujuan. Yang pertama ada ilmu praktis, yaitu ilmu akhlak, ilmu pengurusan rumah, ilmu pengurusan kota, dan ilmu nabi atau syariah. Yang kedua, ilmu teoritis, seperti ilmu kealaman, matematika, ilmu ketuhanan, dan ilmu kulli. Pemikiran pendidikan Ibnu Sina. Pemikiran Ibnu Sina dalam pendidikan antara lain yaitu tujuan pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, dan guru atau pendidik. Yang pertama yakni tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangannya yang sempurna, yakni perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Dan juga harus diarahkan pada upaya mempersiapkan seseorang agar dapat hidup di masyarakat secara bersama dengan melakukan pekerjaan yang dipilihnya sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, kurikulum. Dalam konsep kurikulum, Ibnu Sina membagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan tahap perkembangan dan usia anak. Pertama, kurikulum usia 3-5 tahun. Pada usia ini perlu diberikan mata pelajaran olahraga, budi pekerti, kebersihan, seni suara, dan kesenian. Kedua, kurikulum usia 6-14 tahun. Pada usia ini, pelajaran yang diberikan mencakup pelajaran membaca dan menghafal Al-Quran, agama, syair, dan olahraga. Ketiga, kurikulum usia 14 tahun ke atas.
Pada usia ini, Ibnu Sina menganjurkan untuk memberikan pelajaran yang berkaitan dengan keahlian anak didik. Selanjutnya, metode pembelajaran. Konsep metode pembelajaran yang ditawarkan Ibnu Sina antara lain metode talqin, demonstrasi, pembiasaan dan teladan, diskusi, magang, dan penugasan metode dera dan hukuman. Yang keempat, guru atau pendidik. Pendidik yang baik adalah pendidik yang cakap secara intelektual, akhlak, dan profesional. Ibnu Sina menekankan agar seorang guru tidak hanya mengajarkan dari segi teoritis saja kepada peserta didiknya, melainkan juga melatih segi keterampilan, merubah budi pekerti, dan kebebasannya dalam berpikir. Baik, selanjutnya kita akan membahas pemikiran pendidikan Ibnu Khaldun. Sebelum membahas tentang pemikiran pendidikan dari Ibnu Khaldun, baiknya kita mengetahui biografi singkat tentang beliau terlebih dahulu. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabar bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khaldun. Dia dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara, pada tahun 732 Hijriah atau 1332 Masehi. Dari keluarga pendatang dari Andalusia, Spanyol Selatan, yang pindah ke Tunisia pada pertengahan abad 7 Hijriah. Asal keluarga Ibnu Khaldun yang sesungguhnya dari Hadramaut, Yaman Selatan. Nah, nama Ibnu Khaldun diambil dari nama kakeknya yang ke-9, yaitu Khalid bin Utsman. Nah, kenapa sih dipanggil Khaldun? Karena sebagai anggota pasukan Arab penakluk wilayah bagian selatan Spanyol, Khalid kemudian lebih terkenal dengan panggilan Khaldun sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi penduduk Andalusia dan Afrika Barat Laut waktu itu, yakni penambahan pada akhir nama dengan un sebagai pernyataan penghargaan kepada keluarga penyandangnya. Dengan demikian, Khalid menjadi Khaldun. Karena itu terkenal dengan nama Ibnu Khaldun. Dalam hal pendidikan, Ibnu Khaldun memandang bahwa proses belajar mengajar sebagai suatu hal yang sangat mendasar dalam mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Nah, apa aja sih prinsip-prinsip tersebut secara garis besar? Yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya pentahapan dan pengulangan secara berproses yang harus disesuaikan dengan kemampuan si siswa dan tema-tema yang diajarkan secara bersamaan. Seorang guru hendaknya memberikan pemahaman secara bertahap mengenai permasalahan yang terdapat dalam setiap bab, tanpa memberikan keterangan yang rinci dan tanpa memberikan prioritas, tetapi dengan memperhatikan kemampuan dan daya serap dari siswa tersebut. Nah, setelah itu pada proses kedua, seorang guru harus memberikan penjelasan yang disesuaikan dengan beberapa keterangan pada tema-tema pelajaran yang terkait. Lalu, seorang guru hendaknya menjauhkan penjelasan yang bersifat umum dan global serta tidak meninggalkan hal-hal yang sulit dipahami serta tidak menutup-nutupi kecuali menjelaskan dan membuka hal-hal yang masih terkunci. Yang kedua adalah tidak membebani pikiran siswa. Dalam masalah ini, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa pemikiran manusia tumbuh dan berkembang secara berproses atau bertahap. Hal ini akan mempengaruhi pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya. Nah, ini semua akan kembali pada bagaimana dan sejauh mana perkembangan dan kesuksesan tersebut berkembang secara positif dan negatif. Karena itu, seorang guru hendaknya selalu mempersiapkan cara yang akan dipergunakan dan diperkembangkan dalam proses memberikan pemahaman dan penerimaan ilmu secara bertahap, terutama ketika ia berusaha memberikan materi yang baru, yang tentunya akan memberikan beban tambahan dalam proses penerimaan pengetahuan dan materi lainnya. Lalu yang ketiga adalah guru harus menuntaskan materinya sampai dipahami oleh siswa dan tidak boleh pindah ke materi lain sebelum siswa memahaminya secara utuh. Nah, yang keempat adalah seorang guru tidak boleh memperlakukan siswanya dengan keras dan kasar, karena tindakan tersebut akan menimbulkan rasa rendah diri dalam diri siswa dan mendorong seseorang berperilaku buruk. Selanjutnya, yang terakhir adalah harus selalu mengulang pelajaran untuk menghindari kelupaan terhadap setiap materi yang sudah dipahami oleh siswa. Pendidikan menurut Ibnu Khaldun mempunyai pengertian yang cukup luas.
Pendidikan bukan hanya merupakan proses belajar mengajar yang dibatasi oleh tempat dinding, tetapi pendidikan adalah suatu proses di mana manusia secara sadar menangkap, menyerap, dan menghayati peristiwa-peristiwa alam sepanjang zaman. Adapun tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah sebagai berikut. Nah, sebenarnya di dalam mukadimahnya ia tidak merumuskan tujuan pendidikan secara jelas, akan tetapi dari uraian yang tersirat. Dalam hal ini, Al-Taumi mencoba menganalisa isi mukadimahnya dan ditemukan beberapa tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Yang pertama adalah menyiapkan seseorang dari segi keagamaan, yaitu dengan mengajarkan syair-syair agama menurut Al-Quran dan hadis Nabi. Sebab dengan jalan itu potensi iman akan diperkuat, sebagaimana dengan potensi-potensi lain yang jika mendarah daging maka ia akan menjadi fitrah. Yang kedua, menyiapkan seseorang dari segi akhlak. Hal ini sesuai bahwa hakikat pendidikan menurut Islam sesungguhnya adalah menumbuhkan dan membentuk kepribadian manusia secara sempurna melalui budi luhur dan akhlak mulia. Yang ketiga adalah menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial. Yang keempat, menyiapkan seseorang dari segi vokasional atau pekerjaan. Ditegaskannya tentang pentingnya pekerjaan sepanjang umur manusia, sedang pengajaran atau pendidikan menurutnya termasuk di antara keterampilan-keterampilan itu. Dan yang terakhir adalah menyiapkan seseorang dari segi pemikiran. Sebab dengan pemikiran seseorang dapat memegang berbagai pekerjaan atau keterampilan tertentu. Menyiapkan seseorang dari segi kesenian di sini termasuk musik, syair, khat, seni bina, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan membahas pemikiran pendidikan dari Al-Ghazali. Seperti biasa, sebelum membahas pemikiran pendidikan dari Imam Al-Ghazali, kita akan membahas tentang biografi singkat dari Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tuhisi Al-Ghazali adalah nama lengkap dari Imam Al-Ghazali. Lahir di Tus, Khurasan, suatu tempat kira-kira 10 mil dari Naisabur, Persia. Tepatnya lahir pada tahun 450 Hijriah. Wafatnya pun di negeri kelahiran tersebut pada tahun 505 Hijriah. Di masa hidupnya, Al-Ghazali dikenal sebagai seorang ahli ketuhanan dan seorang filosof besar. Di samping itu juga masyhur sebagai seorang ahli fikih dan tasawuf yang tidak ada tandingannya di zaman itu. Sehingga karya tulisnya yang berupa kitab Ihya Ulumuddin dipakai oleh seluruh dunia Islam hingga kini. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, nilai pendidikan memiliki beberapa penekanan yang sangat besar terhadap pengembangan ilmu pendidikan tersebut melalui peningkatan pendidikan yang didukung melalui seorang pendidik dan juga peserta didik. Nah, unsur ilmu pendidikan tidak akan jauh dari seorang pendidik dan peserta didik. Kedua unsur ini akan mencapai ilmu pendidikan. Maka dia tidak hanya sekedar mencari dan mendapatkan ilmu saja, melainkan akan lebih memperdalam pemahamannya tentang ilmu keilmuan. Karena dia akan merasa malu, selalu kurang dalam keilmuannya. Dengan itu, maka peningkatan pemahaman akan terimplementasikan dalam kehidupan masyarakat dengan peningkatan kekuatan iman dari setiap individu. Seorang pendidik adalah unsur ilmu pendidikan. Menurut Imam Al-Ghazali, syarat pendidik harus memiliki silsilah bimbingan sampai kepada penghulu para nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, pendidik haruslah mencari dan mempelajari kitab-kitab yang dikarang oleh ulama terdahulu. Pendidikan merupakan eksistensi manusia dalam ibadah. Beribadah kepada Sang Ilahi tidak hanya dengan melakukan syariat, tapi harus didukung dengan keduanya, sebagaimana pembagian ilmu yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yaitu ilmu muamalah dan ilmu muhasyafah. Hakikat manusia yang membedakan dengan makhluk Allah dengan adanya rasio dan intuisinya dalam berpikir sehingga menemukan cara hidup yang lebih baik dengan proses yang ditujukan untuk kehidupan akhirat. Maka seorang manusia ada tuntutan untuk mencari ilmu sebagai penopang hidup untuk memahami kalam ilahi. Demi mencapai pendidikan Islam yang diharapkan Imam Al-Ghazali adalah untuk menanamkan akhlak mulia terhadap anak didik dan jelasnya melalui pendidik.
Dalam kata-kata Imam Al-Ghazali yang lain, ia mengatakan juga bahwa seorang pendidik dalam mencapai tujuannya harus berupaya agar menjauhkan peserta didiknya dari segala keburukan dan kejahatan. Dengan segala konsep pendidikan yang diharapkan oleh Imam Al-Ghazali terhadap tujuan pendidikan yang sesuai dengan pada zaman sekarang, maka akan sangat berkaitan dengan landasan agama Islam, karena pada hakikatnya pendidik di sini harus dilandasi Al-Quran, yang mana ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada nabinya untuk disampaikan kepada seluruh umat Islam, agar seluruh umat Islam memiliki kepribadian sesuai yang diajarkan agama Islam melalui nabinya. Maka dalam proses pencapaian dan pembentukan ilmu pendidikan, tidak hanya ilmu duniawi, tetapi pencapaian puncak itulah yang akan dijadikan tujuan hidup manusia, yaitu akhirat. Proses akhirat dilalui dengan proses ibadah hamba kepada Allah. Imam Al-Ghazali menyatakan dalam proses menuju ibadah kepada Sang Ilahi ada 7 tahapan dalam menuju hakikat eksistensi manusia dalam pandangan Allah. Di antaranya adalah proses ilmu dan ma'rifat. Proses inilah yang akan membantu manusia dalam menemukan jati dirinya sebagai manusia yang berlandaskan khairun nas anfa'uhum linnas. Dengan demikian, pendidik dan peserta didik ini akan menciptakan masyarakat yang berkualitas tinggi dengan akhlak mulia, karena akhlak mulia yang akan menciptakan sikap dan muamalah antar manusia dengan ilmu yang mereka dapatkan dari pendidikan yang dilaluinya. Bukan hanya ilmu materi saja, dengan tujuan kehidupan duniawi saja, akan tetapi kepribadian inilah yang akan menopang banyak dalam memajukan masyarakat yang berkompetensi dan berakhlak mulia. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pemikiran pendidikan Ibnu Jama'ah. Yang pertama yaitu biografi Ibnu Jama'ah. Nama panjang Ibnu Jama'ah yaitu Badr ad-Din Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Sa'adullah Ibnu Jama'ah Ibnu Ismail Ibnu Jama'ah Ibnu Hazim Ibnu Sakhar Ibnu Abdullah Al-Kinani. Lahir pada tanggal 4 Rabiul Akhir 639 Hijriah atau 639 Masehi atau 1241 Hijriah di Hamah, Syria, kota kelahiran Ibnu Jama'ah. Hamah adalah kota penting Syria di samping Damaskus dan Aleppo. Ia relatif berkembang saat kelahiran Ibnu Jama'ah. Ibnu Jama'ah dibimbing ayahnya sendiri dan sejumlah ilmuwan terkemuka. Ibnu Jama'ah menempatkan diri sebagai ulama terkenal periode Mamluk yang sukses memadukan karir ilmiah yang dengan publik. Ia menjadi mudarris di madrasah terbaik di Damaskus, Yerusalem, dan Kairo, serta dipercaya sebagai qadhi dan qadhi al-Quds mazhab Syafi'i. Karirnya mencapai puncak harapan ilmuwan pada era itu. Selanjutnya, pemikiran pendidikan Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jama'ah banyak dituangkan dalam kitab masterpiece-nya Tadhkirat As-Sami' wal Mutakallim fil Adab Al-Alim wal Muta'allim. Ibnu Jama'ah menggabungkan antara corak akhlak dan fikih. Corak akhlak ia tuangkan dalam membahas mengenai adab yang menjadi bahasan umum kitabnya tersebut, dan dihiasi dengan pembahasan hukum-hukum yang menjadi salah satu kepakaran utamanya sebagai qadhi, ditandai dengan banyaknya penggunaan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah dalam kitabnya dan penjelasan mapan beliau atasnya serta penukilan aqwal ulama salaf sebelumnya. Salah satunya, Ibnu Jama'ah menukil perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada setelah berbagai kefarduan yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Yang kedua yaitu sekilas pembahasan buku Ibnu Jama'ah. Bab pertama pada bukunya membahas mengenai keutamaan ilmu dan ahlinya, serta kemuliaan orang yang berilmu. Adapun bab kedua membahas mengenai adab orang berilmu dengan dirinya sendiri, dengan muridnya dan pelajarannya. Bab ketiga membahas adab bagi peserta didik,
dengan dirinya sendiri, dengan gurunya, dengan temannya, dan dengan pelajarannya. Bab keempat membahas mengenai kepemilikan kitab dan adab berinteraksi dengannya. Bab kelima membahas adab menempati madrasah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Yang ketiga yaitu konsep pendidikan Ibnu Jamaah, di mana yang pertama itu beliau membahas tentang adab seorang pendidik atau guru. Seorang pendidik harus konsisten dalam mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap kondisi, menjaga ilmu sebagaimana para ulama salaf, menjaga ilmu, mengagungkan dan memuliakannya, menguatkan diri dengan sifat zuhud terhadap dunia, menyucikan ilmunya dari perbuatan menjadikannya sebagai sarana meraih dunia, menjauhkan ilmunya dari hinanya penghasilan tercelanya tabiat dan hal-hal yang makruh baik dalam tinjauan adat kebiasaan yang baik maupun syarak, memelihara syiar-syiar Islam dan hukum-hukumnya, memelihara hal-hal yang sunnah baik berupa perkataan maupun perbuatan, berinteraksi dengan manusia dengan kemuliaan akhlak, membersihkan batin dan lahirnya dari akhlak tercela dan menggantinya dengan akhlak terpuji. Selanjutnya senantiasa memerhatikan peningkatan kualitas dan dengan sungguh-sungguh, tidak bersikap arogan untuk mengambil faidah ilmu dari orang yang lain berbeda dengannya baik profesi, nasab maupun usia. Lalu menyibukkan diri dengan penulisan, baik pengumpulan maupun penyusunan tulisan. Lalu meningkatkan demi wajah Allah dalam pengajaran dan pendidikannya. Tidak terhalang untuk mengajar murid yang belum bisa ikhlas, guru senantiasa meluruskan niat muridnya secara bertahap. Lalu mendorong murid untuk mencintai ilmu dan bersemangat mencarinya dalam waktu yang banyak. Yang terakhir adalah mengupayakan penyampaian kalimat yang mudah dipahami dalam pengajaran dan banyak baiknya sikap dalam mengajar. Selanjutnya yaitu adab peserta didik. Yang pertama, menguatkan aspek ruhiyah sebagai pondasi dalam proses pendidikan. Yang kedua, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan memuliakan ilmu pada tempatnya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan produktivitas diri. Yang keempat, pentingnya interaksi aktif yang baik dengan guru, pendidik atau ulama. Selanjutnya yaitu Ibnu Jamaah memaparkan tentang materi pelajaran atau kurikulum. Materi pelajaran yang dikemukakan Ibnu Jamaah terkait dengan tujuan belajar yaitu semata-mata menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak untuk kepentingan mencari dunia atau materi. Sejalan dengan tujuan tersebut di atas, maka materi pelajaran yang diajarkan harus dikaitkan dengan etika dan nilai-nilai spiritualitas. Dengan demikian, ruang lingkup epistemologi persoalan yang dikaji oleh peserta didik menjadi meluas, yaitu meliputi epistemologi kajian keagamaan dan epistemologi di luar wilayah keagamaan sekuler. Namun demikian, wilayah kajian sekuler tersebut harus senantiasa mengacu kepada tata nilai religi. Namun demikian, Ibnu Jamaah lebih menitik beratkan pada kajian materi keagamaan. Hal ini antara lain terlihat pada pandangannya mengenai urutan materi yang dikaji saat menampakkan materi-materi keagamaan. Urutan mata pelajaran yang dikemukakan Ibnu Jamaah adalah pelajaran Al-Quran, tafsir, hadis, ulum al-hadis, usul fikih, nahwu, dan shorof. Setelah itu dilanjutkan dengan pengembangan bidang lain dengan tetap mengacu kepada kurikulum di atas. Menurut Ibnu Jamaah, bahwa kurikulum yang penting dan mulia haruslah didahulukan dengan kurikulum lainnya. Ini artinya bahwa peserta didik dapat melakukan kajian terhadap kurikulum di atas secara sistematik. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran, konsep Ibnu Jamaah tentang metode pembelajaran banyak ditekankan pada hafalan ketimbang dengan metode lain.
Metode hafalan memang kurang memberikan kesempatan pada akal untuk mendaya gunakan secara maksimal proses berpikir. Akan tetapi, hafalan sesungguhnya menantang kemampuan akal untuk selalu aktif dan konsentrasi dengan pengetahuan yang didapat. Selain metode ini, beliau juga menekankan tentang pentingnya menciptakan kondisi yang mendorong kreativitas para siswa. Menurut beliau, kegiatan belajar tidak digantungkan sepenuhnya kepada pendidik. Untuk itu, perlu diciptakan peluang-peluang yang memungkinkan dapat mengembangkan daya kreasi dan daya intelek peserta didik. Nah, yang terakhir dari penjelasan Ibnu Jamaah adalah lingkungan pendidikan. Dalam konteks memilih teman, Ibnu Jamaah menekankan pentingnya teman yang solih, ahli berbuat kebaikan, dan sedikit keburukannya. Karena seseorang dan teman yang baik akan saling menasihati dalam kebaikan. Begitu pula memilih madrasah, maka melihat kualitas gurunya, apakah ia memiliki keutamaan, beragama dan cerdas, berakhlak mulia, memuliakan orang-orang yang memiliki keutamaan, dan menyayangi orang-orang yang lemah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.